Manusia tidak mungkin berkomunikasi langsung dengan Allah kecuali dalam 3 hal, yaitu melalui perantaraan wahyu di balik hijab ataupun melalui utusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mbah Mun Ajat dalam channel yang mengampu tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Bahasan kali ini terkait sesuatu yang amat pokok dalam ajaran thariqat kami, yaitu tentang sistem wasilah ataupun tali wasilah. Sistem wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan dalam alam rohani antara manusia yang ada di alam realitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadim melalui perantara rohani Rasul di alam Qadim. Adapun dasar pelaksanaan dari tali wasilah sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah atau jalan kebersambungan dengannya, berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi sudah sangat jelas perintah mencari wasilah itu ada di Quran surat Al-Maidah 35. Bahkan konstruksi dalam ayat tersebut sangat tegas, yaitu dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya adalah ketika kita ingin menemukan wasilah tersebut, kita harus terlebih dahulu menjadi orang yang beriman. Dalam perspektif tasawuf, beriman adalah ditancapkannya nur iman dan nur kitab dalam diri kita, atau dikenal dalam metodologi kami adalah berupa aktivasi rohani. Kemudian di ayat tersebut dilanjutkan dengan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi setelah kita beriman, kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa adalah makom tertinggi. Baik itu dalam pemahaman syariat maupun dalam pemahaman ilmu rohani, takwa itu adalah sebuah makom yang amat tinggi. Bahkan dalam syariat, takwa dimaknai sebagai menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menghindari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa beratnya untuk mencapai takwa. Demikian juga dalam ilmu rohani, bertakwa itu adalah bagaimana kita melakukan kepasrahan secara total rohaniah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk kebersambungan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tali rohani, melalui tali wasilah secara permanen. Jadi sepanjang kita hidup ada kesadaran, maka sepanjang itu pula kita bersambung rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam makna rohani pun makom takwa adalah makom yang amat berat. Maka dari itu di ayat tersebut kemudian dilanjutkan dengan wabtahu ilaihi wasilah. Maka carilah wasilah
temukanlah wasilah, jalan kebersambungan. Bahkan di ayat terakhirnya disebutkan, berjihadlah agar kamu beruntung. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Diawali dari pertama kita harus beriman, kemudian ujungnya kita sampai kepada makom takwa. Untuk dapat mencapai makom tersebut, kita harus menemukan wasilah, bersambung dengan tali wasilah, dan kita tetap berjihad agar kita termasuk orang yang beruntung. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya kami akan mencoba mengurai bagaimanakah kondisi kebersambungan umat saat ini. Karena ternyata kalau kita amati, sebagian besar atau mayoritas umat saat ini sudah tidak bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terminologi wasilah pun sudah amat sedikit. Kalaupun wasilah itu dipahami, namun sebagian besar umat hanya memahami sebagai jalan saja ataupun cara, tetapi secara teknikalnya atau laku ruhaniyahnya itu tidak dipraktekkan. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengelaborasi hal tersebut. Menurut pemahaman kami, sekurangnya ada 3 hal yang membuat tali wasilah itu terputus. Yang pertama, manusia pada umumnya menganggap bahwa ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat secara langsung. Padahal tadi sudah disampaikan, tidaklah mungkin manusia secara langsung dapat bersambung kepada Allah. Sebagaimana Quran surat Asy-Syura ayat 51, yang artinya tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak bicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau hijab, atau dengan mengirim utusan lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi sudah jelas menurut Asy-Syura 51 hanya ada 3 cara untuk kita dapat bersambung kepada Allah, yaitu dengan perantaraan wahyu, kemudian dengan utusannya atau Rasul, dan dibalik hijab. Dan inilah yang menjadikan peluang bagi kita untuk dapat bersambung. Dalam perspektif tasawuf, dibalik hijab adalah dibalik ritual-ritual ibadah kita. Misalnya dibalik ibadah kita, dibalik doa-doa kita. Sehingga bukan doa kita yang sampai, bukan ucapan kita yang sampai, gerakan kita yang sampai, tetapi getaran rohaniah kita. Ketika getaran rohaniah kita bersambung kepada tali wasilah, itulah yang disebut dengan kebersambungan. Dan hanya dengan itu memungkinkan seseorang bisa bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menyebabkan tali wasilah itu berputus, yang kedua adalah menganggap Rasul itu telah tiada. Jadi kebanyakan umat menganggap secara sederhana, memudah-mudahkan, mengenteng-entengkan, menganggap bahwa Rasul dan Nabi itu adalah sebuah pribadi yang sama. Padahal kalau kita cermati, itu adalah 2 perspektif yang berbeda. Nabi adalah entitas manusia yang hadir di muka bumi ini untuk menyampaikan pewahyuan kepada umat. Tetapi Rasul adalah sisi ruhani
yang menjadikan kebersambungan antara Allah yang Maha Ruhani dengan hambanya di alam realitas ini. Jadi berbeda antara Nabi dan Rasul. Sebagai contoh, Nabi Muhammad, sisi lahirnya adalah Nabi. Beliau adalah seorang manusia biasa yang ada umur teknisnya, yang bisa wafat pada saatnya. Namun sisi ruhaniyahnya, kerasulannya, ia permanen, ia tetap ada dari semula hingga akhir nanti. Bahkan sampai hari ini pun, kerasulan masih tetap ada, sistemnya masih ada. Bagaimana mungkin Allahnya masih ada, manusianya masih ada, pewahyuannya masih ada, kalam kodimnya di lauh mahfud itu masih ada. Bagaimana mungkin itu dihilangkan? Karena sistem tersebut merupakan sistem yang kodim, maka instrumen tersebut haruslah tetap ada, harus permanen ada sepanjang masa. Secara teknis dapat digambarkan, walaupun ini tidak demikian adanya, namun untuk memudahkan pemahaman kita bahwa Allah yang berdimensi amat tinggi, yang berada di alam Maha Qadim, hanya bisa bersambung kepada manusia di alam realitas melalui sang adaptor dimensional. Dialah Ruhani Rasul yang berada di alam Qadim. Ketika kita menganggap bahwa Rasul telah wafat, Rasul telah tiada, artinya secara otomatis dalam diri kita menganggap sudah tidak ada lagi kebersambungan, sudah tidak ada lagi keterikatan dalam sistem rohani tersebut. Sehingga inilah hal yang menyebabkan tali wasilah itu terputus dari diri kita. Kemudian hal yang ketiga yang menyebabkan terputusnya tali rohani, yaitu menganggap mursidnya itu sebagai Tuhan atau sebagai terminal akhir. Nah, ini juga sekaligus sebagai masukan, sebagai peringatan bagi saudara-saudara yang mengikuti torekot, kemudian menuhankan mursidnya, bahwa peran mursid adalah sebagai transmitter, sebagai penghantar bagi ruhaniah kita, karena kita yang awam tidak mungkin mengenali channel atau frekuensi ketuhanan atau frekuensi tali wasilah. Kita tidak paham. Yang paham adalah seseorang yang ditunjuki untuk memfungsikan fungsi kerasulan tersebut. Dialah sang walia mursida. Walia mursida bisa juga berupa ulama warasatul anbiya, bisa juga ulil amri minkum atau rasulun min anfusikum. Beliaulah yang memahami atau yang bersambung ke dalam sistem wasilah, yang memahami frekuensi tali wasilah tersebut. Dan kita sebagai manusia biasa, sebagai yang awam, hanya bisa bersambung kepada sistem wasilah melalui sang guru mursid. Sehingga harus dipahami bahwa guru mursid fungsinya adalah sebagai transmitter, sebagai penghantar. Beliau bukan terminal akhir. Ketika diri kita menganggap bahwa sang walia mursida sebagai terminal akhir, maka saat itu tulalah tali wasilah kita terputus. Jadi kita hanya sampai kepada sang guru mursid tersebut. Oleh karena itu, ini hal yang sangat tipis itu, bahwa kita meyakini hanya bisa bersambung kepada Allah melalui transmitter tersebut, tetapi kita juga harus menghindari pemahaman bahwa jangan sampai berakhir di transmitter tersebut. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Jadi
pemirsa dimanapun berada, sekali lagi kami sampaikan bahwa agama sebagai sebuah spiritual tentu tidak hanya bisa dilakukan oleh sesuatu hal yang sifatnya mekanis, oleh organ tubuh kita, oleh jasad kita, bahkan tidak hanya cukup juga dilakukan oleh akal rasional kita, emosional kita. Namun ada sebuah entitas ilahiyah dalam diri kita, yaitu ruh kita. Oleh karena itu, dengan ruh yang ada dalam diri kita, melalui berbagai treatment, amalan-amalan, dengan pensucian jiwa kita, tazkiyatun nafas, maka ruhania kita dengan melalui perantaran sang guru mursyid memungkinkan untuk bersambung dalam sistem wasilah. Bagaimana jika doa-doa kita, ibadah-ibadah kita tidak bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita hanya merasa, kita hanya menyangka, kita hanya sebatas zon bahwa seluruh amalan kita itu bersambung. Namun pada hakikatnya kita tidak memahaminya. Hanya dengan yang sudah teraktivasi ruhaniahnya, yang sudah bersambung kepada tali wasilah, itu bisa merasakannya dan bisa membuktikannya. Demikian, semoga ini menambah wawasan kita. Sekaligus ini juga dalam rangka udkhulu fisilmi kafah, bahwa kita beragama harus kafah, harus lengkap, harus lahir dan batin, harus yang jasmani dan yang rohani. Dan yang kami sampaikan tadi adalah sebuah pengalaman kami. Kami adalah pengamal Thariqat Arwahi yang tergabung dalam Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, sebuah tarekat arwah yang pastinya fokus pada eksplorasi di ruang-ruang ruhani. Demikian kami akhiri, billahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.